Halo semuanya, selamat datang di videoku kembali. Kali ini dalam videoku aku akan sharing ya mengenai produktivitas ya. Bagaimana cara kita supaya bisa produktif, bagaimana cara kita supaya bisa maksimal dalam pekerjaannya. Jadi dalam video ini aku mau sharing ya, apa sih yang seringkali membuat kita itu tidak produktif. Nah, seringkali yang membuat kita nggak produktif adalah karena kita itu kurang motivasi. Jadi dalam melakukan segala sesuatu itu kadang kita nggak tahu motivasinya itu apa, nggak tahu tujuannya itu apa, nggak tahu mau ngapain. Jadi kita melakukan segala sesuatunya dengan asal-asalan, jadi nggak produktif, jadi nggak maksimal dalam pekerjaan. Misal mau mengerjakan, ngapain sih kok aku harus selalu bangun pagi, ngapain sih kok aku harus selalu bangun jam 6. Karena nggak ada motivasi yang kuat, hal itu nggak dilakuin. Jadi kerjaannya pun asal-asal, bangun siang dan lain sebagainya. Jadi apa yang sering kali membuat kita nggak produktif ya mungkin karena hal-hal tersebut. Nah terus ini ya apa, seringkali tidak produktif itu juga karena adanya gangguan lingkungan ya. Ada juga karena gangguan dari luar. Jadi gini, misal aku lagi rekaman nih, tapi tiba-tiba ada suara-suara musik, ada suara-suara tangis bayi, ada suara-suara yang aku lagi rekaman tapi malah bocor nih pas aku lagi ngerjain. Kan aku harus ngulang rekamannya lagi guys. Kalau aku mau suaranya itu nggak bocor, akhirnya kan udah dongkol ataupun sudah ini ya, sudah nggak enak perasaannya. Jadi seringkali yang buat kita nggak produktif adalah lingkungan dari luar. Padahal kita ini udah semangat mau ngerjain, tapi lingkungan di luar nih nggak mendukung. Terus yang mungkin aku bisa sharing juga mengenai adalah kenapa kita nggak produktif ya, karena kita kurang istirahat ya. Orang yang lelah itu nggak bakalan bisa produktif ya, karena dia berpikirnya tuh nggak maksimal. Orang yang lelah itu atau kurang istirahat itu ngerjainnya salah-salan biasanya, pengen cepet selesai. Nah ini kan juga nggak bagus ya. Jadi yang sering kali membuat aku nggak produktif ya karena beberapa hal itu. Yang paling penting sih ini sih, tujuan dan motivasi sih aku rasa. Kalau tujuan dan motivasinya bener, atau tujuan dan motivasinya jelas, mau gangguan kayak apapun sih biasanya tetap diterabas. Kalau misalkan harus keliling, misalkan harus sales, harus COD, misal jualan sesuatu di luar hujan nih, wah tapi motivasi hati kan tetap semangat ya, tetap mau memberi yang terbaik ya, tetap bisa pasti. Hujan badai pun dilalui, hujan badai pun pasti disamperin ya, karena udah ada motivasi, udah ada tujuannya, pingin supaya sales itu terjadi, penjualan itu terjadi, COD itu terjadi. Jadi itu ada beberapa hal yang mungkin seringkali menghambat produktivitas ya. Nah terus ini ya, mungkin aku bisa sharing mengenai bagaimana cara supaya bisa produktif ya, yang aku lakuin ya. Yang pertama itu ya pasti aku menentukan prioritas. Ini sangat penting ya, bagaimana prioritas itu harus selalu dibangun setiap hari. Bahkan prioritas itu harus selalu dikerjain sih setiap hari ya. Prioritas itu buat kita, kalau aku pribadi sih buat aku mengerjakan hal-hal yang perlu aku lakukan lebih dulu. Jadi hal yang aku besar-besar itu, keputusan-keputusan yang sulit, pekerjaan-pekerjaan rutinitas itu selesai pasti. Nah contoh cara aku atur prioritas adalah dengan melakukan to-do list ya. Jadi to-do list itu adalah menulis jadwal harian ya. Aku biasa tulis sih, aku pakai buku kayak gini, aku tulis jadwalnya. Misal pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, terus aku rentetin ini pekerjaan yang aku harus selesai. Nah nanti kalau sudah selesai, dia nanti aku urak-urak atau aku garis saja sih. Tapi itu akan sangat membantu sih. Aku biasanya atur prioritasnya dengan cara seperti itu ya, buat to-do list harian. Terus bagaimana sih caranya supaya bisa produktif atau supaya kerjanya bisa maksimal. Yang kedua mungkin aku bisa sharing adalah fokus ya. Jadi fokus itu sangat penting guys. Fokus itu sangat luar biasa ya. Misal lagi mengerjakan sesuatu nih, lagi desain, lagi ngapain lah, kamu tuh fokus aja, jangan sampai terganggu. Jangan sampai kamu malah buka notif handphone, malah mainan HP, dan malah melakukan aktivitas-aktivitas lain. Nah seringkali yang aku juga alami adalah gini, aku belajar gini, karena aku kerjaannya juga ada desain-desainnya. Seringkali lagi desain nih, tiba-tiba ada WA masuk.
Nah, kalian milih desainnya selesai atau buka WA masuknya dulu nih? Nah, kalau sekarang aku sudah bisa memprioritaskan desainnya tak selesaiin dulu, baru aku buka WA. Biasanya tak kumpulin aja udah, WA-nya biar banyak. Nah, ada yang telepon pun, kalau itu aku lihat gak penting, kok abaikan dulu. Atau ini bisa diangkatnya belakangan, tak abaikan dulu. Supaya pekerjaannya itu fokus, ngerjainnya itu satu persatu. Jangan multitasking. Nah, kalau orang sudah nggak fokus wis pakai multitasking, biasanya dia akan selesainya mundur. Harusnya desainnya selesainya 1 jam, ini jadi 2 jam, 3 jam karena multitasking. Karena ngerjainnya nggak langsung fokus satu dulu, tapi ngerjainnya mau nyelesain ini nggak bakalan selesai. Itu sih yang dari pengalamanku yang aku biasa lakuin ya. Apalagi kalau ada notif handphone, wah gatel loh biasanya. Apalagi kita di generasi saat ini, notif itu dut ganggu banget ya. Kalau aku biasanya udah keganggu ya aku silent, aku matiin dulu biar bisa fokus dalam pekerjaan. Terus supaya bisa produktif, yang terakhir yang bisa aku sharing adalah ini ya, atur waktu istirahatnya. Ini sangat penting ya. Orang karena seringkali mikir ya, ngapain kita istirahat, ngapain kita atur waktu buat istirahat, lebih baik kerja dan kerja. Padahal istirahat itu buat kita itu jadi punya tenaga lebih ya, jadi punya semangat lebih, jadi punya tenaga lebih. Biasanya aku memang siang ini biasanya ya jam 1, jam 2 itu aku tidur ya. Tidur paling enggak setengah jam sih. Tidur sebentar aja, yang penting istirahat dulu. Nah, misalkan juga dalam pekerjaan aku juga gitu. Misal aku kayak hari ini tuh habis desain 1 aku istirahat 5 menit, desain 2 aku istirahat 10 menit, desain 3 aku istirahat 15 menit. Jadi setiap kali aku selesai desain ya aku istirahat dulu, buka handphone, mainan HP ataupun nonton YouTube dulu, nggak apa-apa. Yang penting kerjaannya itu diselesaikan satu persatu dan fokus. Nah, pas main pun nggak keganggu sama kerjaan, nggak desain, nggak balesin. Jadi waktu yang digunakan itu benar-benar sangat produktif. Nah, kira-kira teman-teman sendiri di sini gimana? Ada nggak kalian cara supaya bisa tetap produktif, tetap bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tetap bisa maksimal dalam hal-hal tersebut? Nah, kalau kalian ada caranya, boleh banget ya di-share di kolom komentar. Nanti kita diskusi lah di sana. Aku pun juga mau belajar dari kalian. Tapi kalau kalian mau sanggah juga boleh banget ya. Kalian bilang aja sebetulnya apalah yang kalian nggak setuju sama perkataanku ini. Kalian boleh juga tulis di kolom komentar. Dan semoga video ini membantu membuka pandangan kalian ya mengenai produktivitas dan pekerjaan. Oke, sampai sini dulu dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Dadah.